Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Yustika Putra. Saya dan rekan saya Faisal Amir akan mempresentasikan eh, praktikum sistem tertanam modul 5, percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, untuk percobaan 1 yang akan menjelaskan adalah saya sendiri, Arif Rahman Yustika Putra. Baik, saya mulai program kami yang pertama itu. Oh ya, sebelumnya, jadi di percobaan 1 ini kami diminta untuk membuat chess clock atau jam catur. Ya, jadi dengan dua buah tombol interrupt untuk mengganti timernya atau switch timernya. Oke, jadi di sini yang pertama kami lakukan adalah melakukan akses library dan deklarasi global variable. Di sini ada variabel tick1, tick2, msec1, sec1, min1, msec2, sec2, min2, m, dan n. Ini semuanya diisi dengan nilai 0, di mana tick1 ini untuk variabel tick untuk timer 0, tick2 variabel tick untuk timer 2, msec1 adalah 1/100 detik untuk count up timer 0, sec1 adalah detik count up timer 0, min1 adalah menit count up timer 0, msec2 adalah 1/100 detik count up timer 2, dan seterusnya. Dan M0 dan N0 adalah jumlah step yang akan ditampilkan ke LCD. Lalu di sini kami menggunakan variabel text 1 hingga text 4 dengan tipe data unsigned char. Nah, ini untuk diisi dengan string menggunakan fungsi sprintf. Lalu saya akan langsung lompat ke inisialisasi microcontroller. Jadi di sini pertama port C diatur sebagai output port untuk mentransfer data ke LCD, dan port D sebagai input port untuk input sinyal eksternal interrupt. Lalu selanjutnya inisialisasi timer. Di sini kami menggunakan timer 0 dan timer 2 dengan program tick, dengan keduanya memiliki frekuensi clock value 1250 kHz dengan sumber clocknya adalah sistem clock. Nah, di sini TCCR 0 ini diisi dengan 0x01, di mana prescaler yang kami pilih adalah clock dibagi dengan 1 atau nilai clock itu sendiri. Lalu di sini TCNT 0 itu diisi dengan 0x05 untuk memulai count up dari 5 ke 255, sehingga dalam satu kali count up itu ada 250 count dari 5 ke 255. Lalu OCR 0-nya karena tidak digunakan maka hanya diisi dengan 0x00. Di timer 2 juga sama, di register TCCR2-nya ini diisi dengan 0x01, di mana prescaler yang kami pilih adalah clock dibagi 1. Lalu TCNT2-nya diisi dengan 0x05 untuk 250 count seperti timer 0, dan OCR2-nya ini tidak diperlukan. Lalu lanjut ke inisialisasi interrupt timer counter. Nah, di sini untuk keadaan awal yang diaktifkan adalah interrupt timer counter 0. Jadi diisi dengan TIMSK, diisi dengan 0x01, supaya hanya timer 0 yang bekerja dan timer 2-nya belum memulai count up. Oke, selanjutnya inisialisasi external interrupt. Di sini register EICRA diisi dengan 00001010. Jadi kami menggunakan mode falling edge active untuk interrupt 0 dan interrupt 1. Sedangkan EICRB diisi dengan 0x00 karena memang kami tidak menggunakan interrupt 4 hingga interrupt 7. Lalu EIMSK ini digunakan untuk enable interrupt 0 dan interrupt 1, dan EIFR untuk set flag bit INTF1 dan INTF0. Lalu di sini kami langsung lanjut ke tampilan awal dari LCD. Di sini di LCD 0,0 kami tampilkan string ini untuk tampilan awalnya, tampilan awal timer A atau timer 0 nanti. Sedangkan di baris 1 kolom 0 ditampilkan string ini untuk timer B atau timer 2. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke program
interrupt timer 0. Jadi ketika timer 0-nya sudah mencapai overflow atau melebihi dari 255, maka tick satunya akan diinkremen dan TCNT diisi dengan 0x05. Jadi di sini tick satunya ditambahkan dengan 1, atau di sini tick 1 bisa dibilang 250 count, dan TCNT-nya diisi dengan 0x05 untuk memulai count up timer 0 lagi dari 5 hingga 255 atau 250 count. Lalu kita akan lompat ke sini, ke program utama kita. Nah, ini program utama kita akan berdasarkan kerjanya itu berdasarkan dengan nilai step M dan N. Nah, pada keadaan awal M-nya itu nilainya 0 dan N-nya juga 0, maka if M sama dengan N akan aktif. Jadi jika tick satunya itu sudah mencapai 300, maka tick 1 akan di-reset lagi ke 0, dan 1/100 detik dari timer 0 atau MSEK 1 akan diinkremen. Lalu selanjutnya jika MSEK 1 sudah melebihi 99 atau sudah mencapai nilai 100, maka MSEK 1 akan di-reset kembali ke 0 dan SEK 1 ditambah atau detiknya itu ditambah. Nah, jika SEK 1 sudah melebihi 59 atau sudah mencapai 60 atau sudah 60 detik, maka SEK 1 akan di-reset kembali ke 0 dan variabel menit 1, min 1 akan diinkremen. Nah, ini semua akan ditampilkan, yaitu dari min 1, SEK 1, MSEK 1 ke LCD. Tapi karena yang kita inginkan adalah countdown, maka yang ditampilkan adalah 9 dikurang min 1, 59 dikurang SEK 1, dan 99 dikurang MSEK 1. Nah, ini ditampilkan ke LCD baris 0 kolom 0. Nah, jika nilai min 1 sudah sama dengan 9 dan nilai SEK 1 sudah sama dengan 59 dan nilai MSEK 1 sudah sama dengan 99, maka TIMSK akan diisi dengan 0x00. Jadi artinya ketika salah satu timer, maksud saya ketika timer 0 itu sudah full, sudah 10 menit, maka kedua timer akan di-stop, dihentikan. Artinya permainan catur selesai. Lalu di sini jika M tidak sama dengan N atau nilai M tidak sama dengan N, maka tick 2 akan diisi dengan 300. Maka jika tick 2 sama dengan 300, tick 2 akan di-reset kembali ke 0. MSEK 2 akan diinkremen, lalu jika MSEK 2 nilainya lebih besar dari 99, MSEK 2 akan di-reset ke 0, SEK 2 itu akan diinkremen, dan jika SEK 2 sudah melebihi 59, SEK 2 akan di-reset lagi ke 0, dan menit 2 akan ditambah. Nah, ini programnya sama persis seperti pada program pertama. Nah, ini untuk tampilan pada LCD baris 1. Jadi kita cetak ini semuanya, countdown dari timer 2-nya ke LCD baris 1, dan jika timernya itu sudah count up 10 menit, maka TIMSK juga akan diisi dengan 0x00 untuk stop timer. Berarti permainan catur sudah selesai. Oke, nah ini nilai M dan N ini diatur dengan external interrupt yang kita klik. Jadi di sini saya menggunakan external interrupt 0 dan 1. Ya, untuk external interrupt 0, yang jika aktif itu akan menginkremen nilai M, lalu TIMSK diisi dengan 0x01. Nah, ini untuk memulai count up timer 0. Lalu nilai M ini akan ditampilkan ke LCD baris 1. Oke, selanjutnya jika external interrupt 1 yang aktif, maka N akan diinkremen, lalu TIMSK diisi dengan 0x40 atau timer 2 yang bekerja, yang memulai count up, sedangkan timer 0-nya stop. Lalu nilai N akan ditampilkan ke LCD 10,0. Nah, oke, program sudah selesai di sini, maka saya akan menunjukkan Proteusnya. Oke, ini saya masukkan dulu programnya. Oke. Ya, jadi yang pertama akan countdown timernya itu adalah timer yang ada di baris 0 LCD.
Nah, ini kalau pemain pertama ini sudah selesai melangkahkan catur, maka yang harus diklik adalah interrupt 1. Oke, maka step dari yang pemain A ini akan bertambah, lalu timer yang B akan berkurang. Lalu setelah pemain B melangkahkan bidak caturnya, diklik interrupt 0, oke, step B akan bertambah dan timer A countdown. Nah, program ini akan berjalan bergantian terus-menerus hingga salah satu timer itu mencapai 0. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit error di LCD-nya. Ini karena memang transfer data dari LCD-nya yang kurang baik, mungkin karena kecepatan frekuensi yang terlalu besar. Karena kami menggunakan frekuensi 1250 kHz. Seperti itu. Ya, saya kira cukup untuk presentasi percobaan pertama. Selanjutnya rekan saya akan mempresentasikan percobaan kedua modul 5. Untuk Faisal Amir, silahkan. Baik, terima kasih Arif atas presentasinya dan telah kesediaan waktunya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan percobaan 2 dari praktikum modul 5 ini. Jadi pada percobaan 2 ini kami praktikan diminta untuk membuat sebuah stopwatch yang mana dia bisa menghitung nilai lap dari 0 sampai dengan 10 dan juga dia bisa reset kembali ke 0 lagi, seperti itu. Dengan menggunakan 2 buah tombol yang dihubungkan ke external interrupt, yaitu interrupt 0 dan interrupt 1. Oke, langsung ke program saja. Yang pertama adalah pemanggilan library, kemudian dilakukan deklarasi variabel. Kita menggunakan variabel waktu sama dengan 0, nilai inisialnya adalah 0, tick ms, detik, dan lap, dan milidetik. Ini sebagai bentuknya adalah unsigned integer. Begitu juga untuk total detik dan total milidetik. Dan kemudian ada unsigned character, yaitu start, kemudian ada karakter yaitu teks 1. Kemudian setelah itu adalah kita ke inisialisasi microcontroller, yaitu pada program void main void. Nah, di sini kita melakukan inisialisasi port, yaitu kita setting port C sebagai output untuk LCD, sedangkan port D adalah sebagai port in untuk interrupt, yaitu interrupt 0 dan interrupt 1. Kemudian ke bawah, nah ini di bagian sini adalah TTCR1A. Ini bernilai TTCR1A dan TTCR1B bernilai 0x00, yaitu keadaan di mana sebelum interrupt diaktifkan. Kemudian OCR1AH dan OCR1AL, ini adalah untuk mengatur compare a match, yaitu sebesar 1 milisecond. Untuk OCR1AH-nya, yaitu pada byte high-nya dia bernilai 0x27, sedangkan byte low-nya bernilai 0x0f. Kemudian ke timer counter interrupt initialization, yaitu TIMSK bernilai 00010000, sedangkan ETIMSK bernilai 0x00. OCRE1A ini adalah untuk compare a match pada timer ini menggunakan compare a match. Kemudian lanjut ke selanjutnya register EITRA, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan mode dari interrupt ini, yaitu EITRA ini bernilai 00001010, yaitu untuk mode falling edge active. Sedangkan EICRB ini tidak digunakan sehingga dia bernilai 0x00,
karena kita hanya menggunakan interrupt 0 dan interrupt 1. Kemudian untuk register IMSK adalah untuk mengenable nilai interrupt yang digunakan, yaitu pada interrupt 0 dan 1, sehingga nilainya adalah 0000011. Kemudian EFR itu adalah untuk set flag interrupt F0 dan INT F1. Ini untuk set flag ya. Dia bernilai 0000011. Kemudian selanjutnya adalah ke keadaan awal LCD. Keadaan awal LCD yaitu kita mencetak sebelum adanya interrupt, yaitu kita mencetak beberapa string, beberapa nilai. Yaitu yang pertama kita mencetak nilai total titik 2 ke koordinat 0,0 baris 0 kolom 0, kemudian sprint f tag 1 lab, yaitu kita mengisi tag 1 dengan nilai lab, kemudian dicetak ke tag 1, dicetak ke koordinat 0,1 baris 1 kolom 0 ya benar. Kemudian mencetak string 00,000 ke 6,0, kemudian mencetak 00,00 ke 6,1. Ini adalah untuk mencetak nilai awal nilai awal apa namanya stopwatch-nya. Karena belum dimulai ya berarti nilainya 0. Kemudian ASM SI yaitu untuk set enable global interrupt, yaitu kita mengaktifkan interrupt global supaya bisa dipakai. Kemudian kita ke program interrupt 0. Setelah setting LCD selesai, nah kemudian untuk mengaktifkan stopwatch ini ditekan interrupt 0, external interrupt 0. Di sini ada perintah start XOR sama dengan 1, yaitu kita mengeksplorkan nilai start dengan nilai 1, yang mana di sini nantinya nilai start ini hanya akan bernilai 0 dan bernilai 1. Untuk start bernilai 0, maka TCCR 1B akan bernilai 0x00, yaitu timer dalam keadaan mati. Kemudian keadaan lain yaitu ketika startnya bernilai 1, TCCR 1B-nya akan bernilai 0001001, yaitu pada saat timernya hidup. Kita akan kembali ke while, kembali ke bawah lagi ke bagian while, yaitu saat kok lupa terus stopwatch-nya menyala. Stopwatch-nya, nilai stopnya bergerak. Nah, yaitu menggunakan statement if, yaitu tick ms sama dengan 1, yaitu ketika compare match-nya dicapai, yaitu tick ms sama dengan 1, maka milidetik akan increment, kemudian akan dicetak melalui tag 1 ke alamat 9,1. Kemudian tick ms sama dengan 0, maka tick ms akan kemudian bernilai 0 kembali, dan dia akan bernilai 1 kembali ketika compare ms dicapai kembali, seperti itu. Kemudian else if waktu sama dengan 1000, yaitu ketika waktu telah mencapai 1000, maka nilai detik akan berubah menjadi 1. Bisa di scroll ya. Maka nilai detiknya akan berubah menjadi 1 karena waktu ini dalam milisekon, maka dia akan dikonversi ke detik. Jadi ketika dia 1000, maka detiknya akan increment seperti itu. Kemudian akan dicetak dengan melalui tag 1, yaitu detik diisi ke tag 1, kemudian dicetak di 6,1. Kemudian setelah itu waktu akan bernilai variabel waktu akan bernilai 0 kembali, dan nanti akan increment kembali mencapai 1000 dan detik akan bertambah lagi, seperti itu, akan looping seperti itu. Nah, ini akan berjalan terus sampai interrupt 1 diaktifkan. Nah, kita akan pergi ke program external interrupt 1. Ya, di sini.
Di sini adalah program external interrupt 1 ini adalah untuk digunakan untuk lab. Jadi ketika external interrupt 1 ini aktif, yaitu ketika tombolnya ditekan, maka lab akan increment. Dia akan menambah nilai lab sampai dengan nilai maksimalnya 10, seperti itu. Yaitu di program interrupt external interrupt 1 ini bermula dari if statement, yaitu start sama dengan 1, yaitu ketika startnya bernilai 1, maka lab akan increment. Kemudian jika labnya sama dengan 1, maka total detiknya masih sama dengan detik awal. Jadi karena masih lab 1, ya nilai totalnya masih sama dengan nilai detiknya. Demikian juga untuk total milidetik masih sama dengan milidetiknya. Kemudian keadaan lain, yaitu ketika labnya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 10, maka total detiknya adalah total detik ditambah detik. Dan demikian juga total milidetik, maka akan total milidetik ditambah milidetik pada lab tersebut. Jadi akan terus bertambah, nilai totalnya akan terus bertambah, seperti itu. Nah, kemudian if milidetik sama dengan lebih besar sama dengan 1000, yaitu ketika milidetik lebih besar sama dengan 1000, maka total milidetik akan sama dengan milidetik dikurangi 1000, karena milidetik hanya akan mencapai 1000 kemudian kembali ke 0 lagi. Kemudian untuk total milidetik sama dengan total detik ditambah dengan 1, yaitu ketika milidetiknya telah tercapai, maka total detik akan ditambah dengan 1, seperti itu. Kemudian else if lab sama dengan 11, maka akan lab sama dengan 0. Jadi ketika labnya mencapai 11, maka dia akan kembali ke 0 lagi, seperti itu, sesuai dengan perintah yang ada di modul 5 ini. Kemudian printf teks 1 total detik, yaitu total detik diisikan ke teks 1, kemudian akan dicetak di alamat 6,1 kolom 6 baris 6,0 kolom 6 baris 0. Kemudian milidetik akan dicetak di 9,0. Kemudian lab akan kemudian adalah untuk setting labnya, penambahan labnya akan dicetak juga, yaitu melalui printf teks 1 lab, yaitu mengisikan lab ke teks 1, kemudian dicetak di 3,1. Nah, selanjutnya adalah untuk reset. Nah, reset ini akan terjadi saat dia telah ditekan start ditekan kembali. Jadi ketika start bernilai 0, jadi ketika start ditekan, maka dia akan stop. Nah, saat stop, maka ketika ditekan lab kembali, maka akan kembali ke 0 semuanya kembali. Yaitu detik akan kembali ke 0, milidetik ke 0, waktu sama dengan 0 juga, detik ms, lab, total milidetik, total detik akan sama dengan 0. Kemudian akan dicetak. Nah, yang pertama ada detik dicetak ke 6,1, kemudian milidetik ke 9,1, kemudian lab juga akan dinolkan dan dicetak di 3,1, kemudian total detik akan dicetak di 6,0, kemudian total milidetik akan dicetak ke 9,0, seperti itu. Jadi akan kembali bernilai 0 semuanya. Saya rasa sudah cukup ya untuk programnya, bisa ke simulasi. Oke. Ketika di play, nah sebelum ditekan interrupt 0, maka tampilan awal akan muncul seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu nilainya 000 semua. Kemudian ketika interrupt 0 coba ditekan, nah maka stopwatch akan berjalan. Kemudian coba interrupt 1 ditekan, maka lab akan bertambah. Nah, nilai totalnya masih akan berubah. Kemudian coba interrupt 1 lagi, interrupt 1 di bawah, ya. Nah, labnya akan bertambah dan totalnya juga akan bertambah. Kemudian coba interrupt 0,
Nah, ini untuk stop. Nah, untuk resetnya adalah dengan interrupt 1. Nah, akan kembali ke 0 semula. Ya, sepertinya cukup untuk presentasi praktikum ini. Saya kembalikan ke Arif. Silakan Arif. Ya, terima kasih Faisal Amir ya. Dari kami kelompok 12 kami rasa cukup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.